saudara, Alkisah ada seorang pendeta dengan seorang pemangkas rambut. Dia sedang pangkas rambut di sebuah barbershop. Ketika pendeta ini sedang memangkas rambut, ada orang bertengkar, Bapak Ibu. Dan pertengkarannya begitu hebat sekali. Nah, sang pemangkas rambut itu mengenali bahwa yang bertengkar itu adalah jemaat daripada pendeta yang sedang dipangkas rambutnya. Kemudian tukang pangkas menyindir Pak Pendeta. Pak Pendeta, bukankah yang bertengkar itu adalah anggota jemaat Bapak? Kok bertengkar ya Pak ya? Bukankah ajaran Kristen mengajarkan bahwa kita harus mengasihi? Kok mereka bertengkar? Sontak pendeta itu terdiam Bapak Ibu. Ia belum mendapatkan jawaban yang tepat untuk memberikan jawaban kepada tukang cukur tadi. Singkat cerita, kebetulan ada dua orang yang berdiri di depan barbershop tadi. Dan mereka dua-duanya pria, rambutnya gondrong. Ada yang rambut gondrong di sini. Nggak ada ya, semuanya rambutnya cepak-cepak semua ya. Lantas dengan hikmat yang dia temukan, sang pendeta itu bertanya kepada tukang cukur tersebut. Abang tukang cukur, kata Pak Pendeta. Kok masih ada orang yang mempunyai rambut gondrong di sini? Berarti tukang cukur kurang berfungsi, kata Pak Pendeta tersebut. Langsung tukang pangkas rambut itu menjawab dengan perkataan ya seperti ini. Karena mereka, dia bilang, tidak datang ke tukang pangkas, maka rambut mereka gondrong. Bapak Ibu, kemudian sang pendeta pun menjawab, menimpali apa yang dikatakan oleh tukang cukur tadi dengan perkataan seperti ini. Ya, benar Bang. Sama halnya, kenapa banyak orang Kristen yang masih suka ribut, masih suka bertengkar, karena mereka belum menerima damai yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari cerita ini kita belajar bahwa seringkali keributan, pertikaian, amarah, iri hati, dengki, kecewa, kepahitan, ketakutan, dan sejenisnya terjadi di dalam kehidupan orang percaya termasuk kita. Terjadi di dalam hidup kita karena kita belum benar-benar memahami dan menerima damai sejahtera Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan umat percaya melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka tidak heran banyak orang Kristen termasuk kita belum mengalami yang namanya damai sejahtera di dalam Kristus. Kita belum mengalami perdamaian dengan Allah. Kita masih menjadi seterunya Allah. Otomatis yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah kita masih bisa belum berdamai dengan diri kita sendiri. Kita masih belum bisa berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka tidak heran yang terjadi adalah bagi kita yang menyebut diri kita Kristen atau orang percaya, seringkali kita masih bertengkar dengan orang-orang atau tidak bisa menerima diri kita sendiri. Bapak Ibu, kejadian ini sebenarnya sudah terjadi
ribuan tahun yang lalu ketika dosa pertama kali masuk di dalam Taman Eden. Inilah sumber masalah terbesar dunia yang akhirnya memunculkan banyak masalah yang lain, termasuk di dalamnya penderitaan, kekacauan, pembunuhan, kematian, dan lain sebagainya. Dan kalau Bapak Ibu baca tadi di dalam Kejadian 3, kata takut pertama kali muncul di situ. Ya. Disinilah kata takut pertama kali muncul di dalam Alkitab. Karena manusia merasa diri mereka telanjang, Bapak Ibu. Dia tahu dirinya telanjang. Bapak Ibu tahu, kalau kita memakai pakaian yang kita kenakan dengan indah saat hari ini, apalagi harganya mahal, sesungguhnya itu adalah simbol dari peringatan dosa. Ingat ini baik-baik. Simbol peringatan dosa, sehingga kita harus memakai pakaian seperti ini. Jadi terkadang kita membanggakan pakaian kita yang bagus dengan harga mahal. Kita merasa itu sebuah prestis dan kita berjalan dengan begitu anggunnya. Tetapi ingat, itu adalah simbol dosa yang mengingatkan kita kepada manusia pertama yang telah jatuh ke dalam dosa dan mereka telanjang sehingga harus membuat cawat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang bisa menutupi ketelanjangan kita dari dosa? Tidak ada. Kita mau memakai pakaian sebagus apapun, itu tidak akan pernah menutupi dosa kita di hadapan Allah. Sehingga saya mau katakan kepada setiap kita yang ada di tempat ini, hanya darah Kristus yang bisa menutupi ketelanjangan kita, keterpisahan kita dari Allah, dan membasuh setiap kecemasan dan ketakutan yang ada di dalam diri kita. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Maka tidak heran kalau kemudian John MacArthur, dia mengatakan, the death of Jesus Christ is the center of Christianity. Kematian Yesus Kristus adalah inti atau jantung daripada kekristenan. All that we are as Christian, ya, setiap kita yang adalah orang Kristen, all that we have in Christ, kita adalah milik Kristus. All our hope, segala pengharapan kita, all of our joy, segala sukacita yang ada di dalam kehidupan kita, all of our peace, segala damai sejahtera yang ada di dalam kehidupan kita, all of our assurance, segala jaminan yang menjamin kehidupan kita aman dan tenang, all of our confidence, segala keyakinan kita itu diikat dan terikat in the death of Jesus Christ. Terikat di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan John Calvin menandaskan hal ini dengan mengatakan, without the gospel, tanpa Injil, tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, everything is useless. Segala sesuatu tidak memiliki arti apa-apa. Segala sesuatu sia-sia. Jadi ini patut menjadi perenungan kita bersama. Ketika hari ini tidak kebetulan kita memperingati Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, hal serupa, kekecewaan, ketakutan, dan hal serupa yang lain juga dialami oleh para murid. Pada perikop yang kita baca tadi di dalam Lukas
ke-24. Mereka belum memahami inti dari peristiwa Kristus datang ke dunia. Maka ketika mereka mendapati hari Jumat, Tuhan Yesus mati. Di hari kematian itu sampai hari Minggu sebelum Tuhan Yesus bangkit, mereka mengalami kekecewaan dan kesedihan yang begitu mendalam di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah yang ditulis di dalam Lukas ini sebenarnya membahas tentang dua murid Tuhan Yesus yang amat mencintai Yesus. Salah satunya adalah Kleopas. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tadi kita baca Tuhan Yesus menghampiri mereka. Tetapi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Ini sebuah ironi yang sangat menyedihkan sekali. Ya, memang di ayat yang ke-16 dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus. Pertanyaannya bagi kita, sesungguhnya apa yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak mengenali Tuhan Yesus? Yang menghalangi mereka bukanlah sesuatu yang dari luar, Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang menutupi mereka, tidak. Tetapi yang menghalangi mereka mengenal Yesus itu bersumber dari dalam diri mereka sendiri. Maka ayat 17 dikatakan bahwa muka mereka muram. Artinya mereka dalam kondisi apa, Bapak Ibu? Sedih. Siapa yang tidak sedih ketika ditinggalkan orang yang dicintai? Semua kita pasti sedih, Bapak Ibu. Dan kesedihan itulah yang menjadikan mereka kecewa. Dan kalau kita perhatikan, kenapa mereka bersedih, Bapak Ibu? Ada harapan yang salah, ada harapan yang fana, yang mereka harapkan dari Kristus, tetapi itu tidak mereka temukan, Bapak Ibu. Di ayat yang ke-21 dituliskan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah pengharapan yang keliru. Pengharapan yang bersifat sementara. Pengharapan yang bersifat fana. Mereka mengharapkan orang Israel dapat dibebaskan dari penjajahan Romawi. Padahal kedatangan Tuhan Yesus bukan sekedar dalam tanda petik untuk membebaskan mereka dari penjajahan yang seperti itu. Sehingga mereka salah memahami Kristus yang adalah Mesias. Bagi mereka, Kristus akan membangun sebuah kerajaan Daud secara fisik. Tetapi realitanya bukan itu yang ada, yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dampak dari dosa dalam kehidupan kita adalah adanya rasa takut. Ya. Rasa takut, khawatir, kecewa, sedih, duka cita. Itu adalah dampak atau akibat dari dosa yang semua orang alami, termasuk Bapak Ibu dan saya. Hal inilah yang menghalangi kita untuk mengenal Allah dengan benar. Dan cilakannya Bapak Ibu, manusia hanya mampu menaruh pengharapan pada sesuatu yang bernilai sementara saja. Setiap kali pengharapan yang kita tunjukkan kepada Allah selalu berkaitan dengan kehidupan kita yang sementara. Nanti bagaimana kalau aku nggak dapat pekerjaan? Anak-anak makan apa? Nanti bagaimana dengan kehidupanku? Ketika aku udah menikah, suamiku tidak kerja atau istriku tidak bekerja dan lain sebagainya.
Itu yang seringkali menjadi pengharapan kita. Dan kemudian kita mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Saya mau katakan mengejar itu semua bukanlah hal yang salah. Tetapi saya mau memberitahukan hal yang terpenting. Ada sebuah pengharapan yang bernilai kekal. Pengharapan yang bernilai kekal. Yang tidak ada seorang pun manusia di dunia ini dapat mewujudkan itu di dalam kehidupan kita. Gak ada. Siapapun tidak ada. Tuhan-Tuhan manapun tidak akan mampu mewujudkan hal ini. Kecuali Tuhan Yesus Kristus. Itulah pengharapan kita akan pembebasan dari dosa. Itulah pengharapan kita akan kehidupan kembali bersama dengan Kristus selama-lamanya yang bernilai kekal. Yang menghapuskan perseteruan antara kita dengan Allah. Dan yang mampu melakukan itu hanya Kristus Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai orang percaya saat hari ini, kita harus kembali fokus kepada inti masalah sesungguhnya yang kita hadapi, yaitu dosa. Dan dosa itu hanya bisa dibereskan oleh Allah melalui kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Pertanyaan berikutnya bagi kita, apakah ketika masalah inti teratasi, Yesus telah datang ke dalam dunia, mati bagi kita dan bangkit kembali, semua masalah yang lain, akibat atau dampak dari dosa, yaitu penderitaan, kriminalitas, pembunuhan akan teratasi Bapak Ibu? Jawabannya tentu tidak. Jawabannya tentu tidak. Penganiayaan tetap ada, pembunuhan tetap ada, penderitaan tetap ada. Tetapi yang pasti saya mau katakan kepada kita, masalah terbesar dunia yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun telah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan saya mau katakan kepada kita, inilah mukjizat Allah dan keajaiban salib yang luar biasa yang akan mengubahkan kehidupan kita, Bapak Ibu. Keajaiban ini dinyatakan di dalam salib. Maka untuk membuka selimut dosa yang menghalangi mata mereka, yaitu Kleopas dan juga temannya, dan menyadarkan mereka dari pengharapan fana kepada pengharapan abadi, Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras, Bapak Ibu. Di ayat yang ke-25 dikatakan, hai kamu orang bodoh. Ini bukan sebuah peringatan untuk merendahkan mereka, tetapi sebuah teguran kasih yang Tuhan Yesus ingin nyatakan atas kebutaan mereka melihat realita kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus menegur mereka dengan sebuah pengingat bahwa di dalam perjanjian lama Allah juga mengajarkan hal yang demikian tentang kedatangan Tuhan Yesus. Mereka pun harus sadar bahwa Kristus yang adalah Mesias itu harus mati dan menderita sebelum masuk ke dalam kemuliaannya. Dan Kristus melanjutkan dengan menceritakan tentang kisah-kisah dari perjanjian lama untuk dipahami oleh mereka. Dan yang kedua yang Yesus lakukan, ini hal yang menarik. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib di malam itu,
Yesus makan bersama murid-murid. Dan itu diulang lagi ketika dia berjumpa dengan Kleopas. Dikatakan waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bapak Ibu, dimatiin handphonenya ya. Bapak Ibu, untuk menyadarkan manusia berdosa yang telah terselubung di dalam dosa, mereka harus tahu bahwa inti dari keselamatan yang diberikan Tuhan adalah penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib, dan dia bangkit bagi kita. Apa yang kita pelajari dari sini Bapak Ibu? Hanya keajaiban salib yang mampu mengalahkan masalah terbesar dunia, yaitu dosa. Sehingga kita mampu hidup dalam damai sejati dan pengharapan kekal. Bapak Ibu, tahun 1956, seorang anak yang berusia 5 tahun bernama Steve Saint dan ayahnya bernama Nate. Ayahnya adalah seorang pilot yang pergi ke daerah-daerah pedalaman, ya kayak cerita tadi tuh dibunuh gitu ya. Ayahnya Nate mengendarai sebuah helikopter untuk pergi ke hutan rimba yang ada di Ekuador bersama 4 orang misionaris, Bapak Ibu. Tentu mereka mencoba datang kepada sebuah suku yang bernama Waodani. Suku Waodani, nanti bisa di googling. Di dalam perjalanan ini tentu seperti yang tadi dikisahkan oleh Nommensen dan kawan-kawan, misionaris ini tujuannya untuk memberitakan Injil. 4 misionaris ini kemudian bertukar hadiah dan lain sebagainya. Tetapi tragisnya 4 misionaris bersama ayah daripada Steve Saint dibunuh oleh suku tersebut. Siapa yang tidak merasa sedih ketika melihat ayahnya harus mati dibunuh oleh orang lain? Bertahun-tahun kemudian Steve mengetahui bahwa yang membunuh ayahnya itu adalah seorang yang bernama Mincaye, salah satu anggota dari suku Waodani ini. Ya. Saat berusia 9 tahun, Steve untuk pertama kali datang ke suku tersebut yang ada di Ekuador. Dia melihat sendiri di sana. Dia membayangkan ayahnya dibunuh di sana. Dan dia bersama bibinya yang tinggal di situ untuk melayani orang-orang Waodani. Dan betapa hati Steve merasa terenyuh ketika dia melihat bibinya begitu mengasihi orang-orang yang ada di suku ini, Bapak Ibu. Bibinya menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi dan menyayangi orang-orang dari suku tersebut. Sehingga akhirnya beberapa orang dari suku tersebut menjadi percaya kepada Kristus. Ketika Steve berusia 14 tahun, Steve bersama saudaranya Katie memutuskan untuk dibaptis oleh sepasang anggota suku Waodani di sungai dekat pantai tempat ayah mereka dibunuh. Kita bisa bayangkan ya. Kita bisa bayangkan ini. Steve berkata, dia tidak akan pernah melupakan kematian ayahnya yang telah dibunuh oleh Mincaye.
Tetapi di dalam duka, kesedihan, dan kekecewaan serta kepahitan hidupnya dia berkata seperti ini. Tetapi saya tidak bisa membayangkan untuk tidak mengasihi Mincaya, orang yang mengadopsi saya sebagai orang Waudani, kata Steve. Dan kemudian dia menandaskan dengan kalimat, hal yang direka-reka Waudani untuk kejahatan terhadap papaku, ternyata Tuhan pakai untuk kebaikan. Bapak Ibu, ada begitu banyak kisah tentang para martir karena mereka membela dan menyaksikan Kristus mati dan dibangkitkan. Seandainya mereka semuanya para martir ini kemudian keturunan mereka atau orang-orang terdekat mereka dipenuhi kemarahan, kepahitan dan kebencian, maka yang terjadi akan berbeda, Bapak Ibu. Justru ketika hal itu terjadi, mereka tetap bertekun, sekalipun mengalami tragedi pribadi yang mengerikan. Dan mereka belajar melihat keajaiban kasih salib Kristus dinyatakan kepada semua orang yang mereka jumpai. Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan miracle of the cross. Keajaiban salib Kristus menembus hati kita yang penuh luka, yang penuh kekecewaan, yang penuh dengan kepahitan, untuk bisa menerima orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka pun dapat mengalami hal yang sama. Peace be with you. Damai sejahtera beserta dengan engkau. Damai sejahtera beserta dengan engkau. Bapak Ibu, saya mau katakan, ketika damai sejahtera menjadi fondasi jiwa kita, tembok-tembok kehidupan kita akan kokoh. Pikiran, emosi, sikap dan perasaan kita akan tertata dan terpelihara. Jika kita setiap hari berserah pada Kristus, di tengah segala badai hidup, damai sejahteranya akan membuat kita tetap aman dan teguh. Damai sejahteranya akan membuat kita tetap aman dan teguh. Pertanyaannya, pengorbanan Kristus di kayu salib, sudahkah damai sejahteranya itu ada di dalam kehidupan kita? Sehingga itu yang menjadi fokus hidup kita. Seluruh hidup kita korbankan, kita persembahkan untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita tidak sibuk dengan segala hal untuk kepentingan diri kita sendiri. Tidak sibuk dengan hal-hal untuk ngomongin orang lain. Tidak sibuk dengan hal-hal untuk menghakimi orang lain. Tetapi miracle of the cross yang telah dinyatakan Allah yang menembus hati kita, itu mengalir dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa Kristus mengasihi kita dan kita pun mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya mau katakan Bapak Ibu kepada kita semua, dampak dari miracle of the cross yang telah dinyatakan Allah kepada kita, semua murid Kristus menjadi martir, tidak satu pun yang tidak. Yakobus dilemparkan dari bait suci dengan ketinggian 100 kaki. Kemudian dia disesah dan mati. Yudas, saudara Yesus, mati ditembus anak panah karena menolak, mengingkari bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yakobus anak Zebedius dipenggal kepalanya di Yerusalem. Matius menderita martir sebagai martir di Ethiopia.
dikuliti Bapak Ibu tubuhnya karena ia mempertahankan imannya dan mengakui bahwa Kristus telah bangkit. Markus mati di Alexandria, diseret oleh kuda. Lukas digantung di Yunani karena memberitakan kebangkitan Yesus. Yohanes direbus tapi tidak mati. Dan dia dibuang ke Pulau Patmos sampai akhirnya dia menderita dan mati di sana. Petrus disalib terbalik. Bartolomeus ditebas sampai mati ketika dia ada di Asia. Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit dan kemudian dia melihat mencucukkan tangannya, dia pun ditombak mati di India karena pemberitaan tentang kebangkitan Yesus. Matias, rasul yang dipilih, juga dirajam batu, dipenggal kepalanya karena memberitakan Yesus bangkit. Barnabas dirajam batu sampai mati. Dan Paulus, kita juga tahu, dia pun dipenggal oleh pemerintah Romawi. Kalau kita mengingat semuanya itu, Bapak Ibu, miracle of the cross itu telah mengubahkan hati setiap orang yang menerimanya. Kalau hari ini kita yang tahu bahwa Kristus telah mati dan bangkit, terus hati kita tidak digelisahkan dan digentarkan untuk memberitakan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka sesungguhnya kita belum mengalami yang namanya miracle of the cross. Damai Kristus belum ada di dalam kehidupan kita. Saya hari ini sebagai pendeta ingin mengatakan kepada semua orang yang ada di tempat ini, mari kiranya damai sejahtera Kristus yang telah dinyatakan melalui karya kematiannya di salib itu mengubahkan hati kita untuk kita terus gelisahkan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Bawa jiwa sebanyak-banyaknya datang kepada Kristus. Menangkan mereka. Mereka membutuhkan peace, damai sejahtera yang daripada Allah. Bukan hanya kita, tetapi semua orang yang Anda temui, mereka membutuhkan Kristus. Karena mereka tidak bisa menyelesaikan masalah terbesar yang ada di dalam hidup mereka, yaitu dosa. Dan itu semua sudah dibayar lunas oleh Kristus di kayu salib bagimu dan bagiku. Mari kita berdoa.